Ya, kita lanjutkan ya latihan tensis 1 Yohanes 1 ayat 1 sampai 4. Nah, tadi saya katakan ayat 1 sampai 4 ini seperti ini ya kira-kira ya. Nah, dari ayat ini kan saya suruh kalian bikin teks aslinya. Ya kan? Kolom 1 berarti. Kolom 2-nya terjemahannya. Ya kan? Kolom 3 penjelasan sintaksnya. Kolom 4 berarti apa? Terjemahan literalnya. Ya kan? Terjemahan literalnya seperti ini. Nah, kalau kalian copy kolom 1 itu artinya kalian bisa baca, kalian bisa tahu arti teksnya itu apa, ya. Apa yang kalian copy itu harus kalian pahami. Jangan cuma copy-copy gitu, misalnya diagramnya kalian copy tapi nggak ngerti, percuma. Oke? Nah, maka yang kedua itu muncul RSV-nya. Itu artinya kalian paling tidak bisa tahu terjemahannya ke bahasa Inggris, ya. Nah, kemudian kita lihat sintaksnya, kolom yang ketiga. Sintaks itu artinya struktur klausanya, ya. Nah, kok seperti ini? Misalnya gitu ya. Nah, poin ketiga ini kan berarti sintaksisnya. Sintaksis itu berarti struktur kalimatnya atau diagram seperti ini. Itu namanya sintaksisnya, ya. Nah, berarti kan kalau kita lihat dari sintaksis itu kan kita belajar klausa. Nah, klausa itu kan diturunkan lagi ada subjek, terus predikat, objek, lalu adverbial dan modifier. Right? Subjek, predikat, objek, adverbial, modifier. Ya. Nah, subjek berarti turunannya apa lagi? Itu cases, ya kan? Misalnya nominatif. Predikat diturunkan lagi kata kerja. Nah, ini yang kita bahas. Dalam kata kerja kan dibahas, dibagi lagi ada berapa? Ada mood, right? Ya kan? Ada voice, ada number, terus apa lagi? Ada person, ya kan? Oke, kemudian terakhir ada apa? Tenses. Ya, dong. Ya, dalam kalau subjek cases kan ini diturunkan jadi nominatif, ya kan? Nominatif selalu bertindak sebagai subjek. Predikat ini selalu kata kerja, verba. Nah, verba itu ada 5 komponen atau 5 karakteristik. Ada moodnya, right? Ada voice-nya, ada tensesnya, ada number-nya, ada person-nya. Nah, ini yang biar nanti kalian parsing kan di kolom ketiga. Yang kalian parsing itu adalah 5 ini. Sama satu lagi arti leksikalnya. Leksikal itu artinya arti kamusnya. Arti dictionary atau arti kata itu atau arti dari kamus ya, lexical meaningnya. Oke. Nah, misalnya nih apanggelomen. Nah, kalian harus parsing. Parsing di situ kan ada verb, oke, indikatif itu apa? Moodnya. Present itu berarti apa? Tensesnya. Aktif itu apa? Voice-nya, ya kan? Kemudian ada first person, berarti itu person-nya. Plural itu berarti artinya apa? Number-nya, ya kan? Nah, arti kamusnya apa di situ? Lexical meaning-nya apa? Apanggelomen itu artinya apa? Nouns, ya kan? Memberitakan atau melaporkan. Alright? Untuk announce. Nah, itu. Oke? Nah, ini contoh predikat. Tapi yang namanya sebuah kalimat itu bisa diikuti objek. Memang nggak semua verba itu objek, harus objek ya. Gitu. Misalnya, saya menangis. Nggak perlu ada objek, ya kan? Tapi kalau saya mengatakan saya memasak, itu bisa diikuti objek. Misalnya saya memasak sayur gitu. Alright? Tapi kalau saya
bersukacita, atau saya menangis, saya berbahagia. Itu kata kerja nggak perlu objek. Ya. Kemudian kalau objek itu berarti apa? Case ya. Ya kan? Cases. Nah, cases itu di sini bisa apa aja nih? Kalau objek. Casesnya akusatif, datif, ya kan? Itu jangan lupa. Ya. Kemudian adverbial itu juga cases, ya kan? Bisa genitif, datif, akusatif, oke? Okay? Tapi adverbial ini juga bisa bentuknya adverbial ini kan berarti menjelaskan apa? Menjelaskan verba, ya kan? Verbnya, menjelaskan kata kerja. Berarti selain cases itu juga bisa nanti infinitif, participle, ya kan? Nah, nanti bisa selain cases, tapi ini juga bisa infinitif, participle. Nah, kemudian modifier itu cases juga. Biasanya itu bentuknya genitif, ya kan? Nah, tapi nanti juga bisa diikuti infinitif dan participle. Gitu. Ya. Nah, makanya nanti setelah verba kita pelajari infinitif dan participle. Oke, nanti kita akan start infinitif minggu depan, kemudian participle. Nah, lalu setelah itu kita akan pelajari klausa, misalnya conjunction, ya, conjunction, kemudian relative pronoun itu namanya. Relative pronoun itu contohnya nanti kayak di sini. Ada ho, nih ya, ho. Oke, jadi ada relative pronoun, conjunction, kemudian infinitive, participle. Ini empat ini membentuk namanya anak kalimat atau apa? Klausa. Ya. Nah, misalnya contohnya di sini kalian perhatikan ada induk kalimatnya ini apang kilomen, ya kan? Klausa. Tapi di bawahnya kamu lihat ada berapa ho nih? 1, 2, 3, 4, ya kan? Kemudian 5. Berarti ada 5 klausa, 5 anak kalimat. Right? Nah, kemudian yang ho ini, ya, ini juga ada turunannya lagi. Lihat ini, ya kan? Ini ada turunannya lagi. Berarti ada anak kalimat punya anak lagi gitu. Nah, itu ya kalau kita jadi klausa. Kalau kalimatnya panjang, ya ini yang kita mesti perhatikan. Oke. Nah, memang dalam tugas tenses ini saya nggak nyuruh kalian copy ini dulu, nggak usah. Ya. Tapi setiap kali kalian ngerjakan sampai ke kolom 3, kalian harus bisa lihat. Selalu perhatikan ini aja, latihan namanya. Ya. Latihan. Lihat apa strukturnya. Nah, selalu lihat kayak gini. Oke, misalnya seperti inilah ya. Misalnya seperti ini, apang gelomen. Nah, berarti kan ini namanya apa? Main clause-nya. Induk kalimatnya kan? Tuh. Lalu kamu lihat di sini. Ada berapa anak nih? 1, Hina ya kan? 2, 3, 4, 5, 6. Right? Ada 6 kalimat. Ada whole relative pronoun, Hina ini conjunction. Nah, ada 6. Nanti yang kelima ini dia
diturunkan lagi nih. 1, 2, 3, 4. Ya kan? 1, 2, 3, 4. Gitu. Nah, nanti yang 4 ini ada anak kalimatnya lagi. Gitu. Ya, jadi dia kayak sistem kalau ada keluarga beranak cucu gitu. Nah, kemudian ada satu kalimat terpisah nih. Ini klausa yang kedua, ya, koinonia esteem. Right, and then ayat yang keempat. Ini kalau ayat keempat gimana? Ayat keempat satu klausa. Nah, tapi ada anak kalimat nggak? Ada. Ini hina. Jadi kalau ketemu anak kalimatnya itu biasanya relatif pronoun, ya. Terus kalau ketemu kayak hina itu berarti conjunction. Itu anak kalimat. Lalu infinitif, lalu participle. Itu jadi anak kalimat. Yang fungsinya ini bisa sebagai adverbial dan modifier. Jadi anak kalimatnya itu nggak mesti genitif, datif, akusatif gitu. Ya, modifiernya itu nggak mesti selalu datif, genitif gitu. Tapi modifier itu, adverbial dan modifier itu bisa juga menjadi sebuah klausa. Misalnya, misalnya nih, gadis cantik, cantiknya itu kata, ya kan? Menjelaskan gadis. Oke. Nah, tapi selain kata, saya juga bisa pakai sebuah anak kalimat. Misalnya gadis cantik itu, ya gadis sangat cantik. Cantik itu berarti frase menjelaskan gadis. Tapi saya bisa menjelaskan nih, gadis yang sedang memasak itu adalah cantik. Nah, yang sedang memasak itu menjadi sebuah klausa, ya kan? Menjelaskan gadis. Jadi kalau dia menjelaskan gadis, berarti kan dia modifier. Karena dia menjelaskan kata benda. Kalau adverbial menjelaskan kata kerja. Right? Nah, misalnya kayak ini, graphomen. Ini kan kata kerja. Terus di bawahnya ada hina ini. Hina terus membentuk sebuah subjek predikat lagi kan? Ya kan? Nah, berarti kalau ada subjek predikat seperti ini, anak kalimat. Anak kalimat dibentuk dari apa? Conjunction, NC ini. Tapi selain itu bisa relatif pronoun, infinitif, participle, kayak gitu loh. Ya. Nah, ini anak kalimat yang bisa berfungsi sebagai apa? Adverbial dan modifier. Nah, adverbial modifier ini agak kompleks. Jadi bisa bentuk kata, bisa bentuk frasa, bisa bentuk subjek predikat tadi, anak atau kalimat. Right? Nah, seperti ini contohnya, ini bentuknya kalimat ini. Maka disebut anak kalimat dari graphomen. Graphomen itu kata kerja, berarti ini adverbial, ya kan? Nah, gitu. Ya. Oke, nah yang kayak gini kalian harus ingat. Oke, lalu setelah itu kita kembali ke ayat 1 sampai 4. Ya, setelah itu ya apa yang saya suruh misalnya dalam sintaksisnya, ini kan garis besarnya ya. Nah, detailnya adalah kalian lihat satu-satu ini. Oh, misalnya yang saya suruh apa? Tensisnya. Oh, berarti ini apangkilomet. Nah, di kolom ketiga kalian parsing. Ya. Lalu beri penjelasan. Ya. Nah, misalnya ini indikatif present, aktif, first person plural. Oke, tensisnya present. Nah, present berarti aspeknya apa? Masuk aspek apa dia? Masuk aspek itu kan ada 3 ya. Ada yang sedang berlangsung, ada yang titik aja selesai, ada yang bentuk durasi, ya kan? Gitu. Right? Nah, itu. Jadi ada duratif, ada auristik, dan satu lagi perfektif, ya kan?
Atau istilah dari emik itu ada imperfektif, perfektif, dan statif. Ya kan? Nah, imperfect itu berarti sedang berlangsung. Umumnya itu yang bentuk present dan imperfect. Nah, kalau perfektif itu ya complete. Biasanya itu aorist. Right? Sorry. Biasanya itu bentuk perfect. Perfect dan pluperfect. Statif itu ya kayak auristik. Ya, titik gitu. Tetapi kayak apanggilomen misalnya. Present. Nah, present apa ini? Ya kan? Nah, kalian buatnya present apa? Coba kita lihat. Jadi kita untuk bacanya saya skip ya, karena ini waktu. Ya, saya anggap kalian sudah bisa baca. Terus RSV-nya saya anggap kalian sudah tahu ya. Kita langsung ke kolom ketiga ya. Kita langsung ke kolom ketiga aja. Ini waktunya juga berjalan. Nah, ini apanggilomen. Present ini. Present apa ini? Nah, intensif memberitakan ya kan? Apa itu? Intensif maksudnya apa? Present itu ada apa aja? Yang kemarin kalian sudah pelajari. Iya, sebutkan. Namanya kalau udah saya suruh review, ya harusnya kalian sudah di kepala ini gitu. Oh, present ini bisa present yang progresif, present yang naratif, present yang auristik, present yang futuristik, present yang genomik, present yang sifatnya apa lagi? Ya, nah apa aja? Misalnya dari buku Ancient Greek ini, present itu apa aja? Nanti kalau ditanya itu kok diam aja, nggak ngerti atau kan sudah dipelajari. Presentnya apa aja? Present instantaneous, progressive, extending, iteratif. Apakah itu iteratif gitu? Terus? Nah, yang itu jadi kalau di situ memberitakan apa? Coba buka bukunya, halaman. Ini ya, indikatif present. Indikatif sifatnya sedang berlangsung, progresif atau simple present ya. Ini linear, iteratif, konatif. Nah, ini ada namanya konatif. Ya kan? Action is attempted. Ini loh. Satu. Dan yang kedua Pak, iteratif. Oke, yang ketiga konatif. Terus timeless atau genomik, ya kan? Kemudian futuristic, and then historic atau naratif present, ya kan? Kemudian, nah ini yang beberapa seperti kayak perfect, ada yang bentuknya kayak perfect. Kemudian indirect, dependent, declarative ya. Nah ini di dalam indirect speech atau deklaratif. Typically with subordinate way the action applies in time, past time ya, lampau.
Oke. Nah, ini beberapa ini fungsinya. Jadi yang mana ini? Jessica. Kamu punya mulut kan? Nah, cepat ngomong. Present apa? Hmm? Apa? Intensif. Intensif itu maksudnya apa? Intensif present maksudnya apa? Kamu bilang apa tadi? Saya nggak tanya benar atau salah. Maksudnya kamu pilih apa? Kamu ngerjakan tensisnya apa? Salah ya nggak apa-apa. Yang penting dikerjain dan ngerti yang kamu pilih gitu loh. Oke, kamu misalnya pilih instantaneous ya. Nih kan? Yang mana kamu pilih? Ayo cepat, waktunya nih berjalan. Oke, oke. Iki apa? Instantaneous. Oke, ini berarti auristik. Kenapa pilih auristik atau instantaneous ini? Jadi kalau di ancient Greek itu kan berarti kan fungsinya itu seperti ini ya, ya lampau ya, historik ya kan, historik atau naratif ya, lampau. Atau bentuknya kayak auris saja, fungsinya kayak auris ya kan. Nah ini yang nomor 4 ini. Oke, jadi fungsinya kayak auristik. Nomor 4 itu maksudnya historik ya, kayak instantaneous present atau nih historical present ini. Apakah betul misalnya kalau kita lihat eh, Apangeloma itu kan di ayat keberapa itu? Ayat ketiga kan? Ayat ketiga, kalau kita lihat RSV-nya ya, eh, kalian kerjakannya urutan dari atas ini loh, maksud saya. Ini kan udah diajarin berurut ini. Jangan ikuti yang di teks ini. Yang di teks ini kan kacau nih urutannya. Kalau yang di sini, ini sudah diurut dia, mulai dari subjek, predicate, objek, adverbial, modifier, udah dia urutin dari induknya sampai anak cucu gitu. Kalau kamu ikuti ayat ini kan bisa aja mulai dari titik cucu gitu loh, nggak mulai dari induknya. Ya, oke. Nah, mulai dari sini gitu loh. Apanggelome. Nah, berarti kan ini di ayat yang ketiga nih ternyata. Ya kan? Ayat ketiga, di situ coba terjemahan lain apa? Kan saya selalu bilang pakai bantuan terjemahan lain. Misalnya di situ dikatakan you bukan ya. Apanggelomen itu alright. Uh, proclaim ya kan? We proclaim also to you. Berarti kalau LAI terjemahan kami beritakan kepada kamu juga. Memberitakan. Di sini bukan auristik ya, tapi lebih kepada apa? Memberitakan. Kami beritakan apa yang kami lihat, dengar, rasakan gitu. Kami beritakan. Ini sesuatu present apa? Historik atau progresif atau iteratif. Hmm? Extending from past itu berarti kan perfect gitu. Oh, this is sesuatu yang bersifat progresif artinya
pemberitaannya masih terus berlangsung pada waktu itu. Ya kan? Ini yang disebut dengan linear ya, atau progresif. Oke. Yang pada waktu itu berlangsung. Yohanes masih terus memberitakan. Ya. Progresif. Nah, jadi ini bukan soal hanya nebak-nebak gitu ya, tapi pemahamannya yang penting. Misalnya kalau kamu uh, lebih pilih, Pak, saya bukan progresif ya, tapi saya lebih pilih iteratif. Memberitakannya itu pasti kan berulang-ulang, ya kan? Nah, berarti nanti kamu terjemahannya jadinya gimana kalau kamu pilih iteratif? Kan di sini ada 4 kolom. Nah, kamu terjemahkannya di sini jadinya apa? Kalau kamu pilih iteratif ini. Berarti terus kamu harus tambahkan kata terus memberitakan gitu. Ya kan? Nah, tapi kalau kamu pilih progresif, cukup sedang beritakan, yang kami sedang beritakan, atau yang kami beritakan, itu bisa. Ya, jadi bentuk simple present aja atau progresif. Ya, nah itu. Oke, kamu kenapa noleh-noleh? Apa? Loh, saya tanya apa tadi? Apanggelomen. Ikuti ini aja dari atas ini loh. Ya, kan saya udah bilang ikuti dari atas. Oke, jadi lebih gampang ngerjainnya. Apanggelomen dulu, karena ini intinya di sini, di ayat 3-nya. Ya, oke. Kemudian, nah kamu lihat di sini, humin kai, ini kan adverbialnya ya, yang kami beritakan kepadamu. Berarti ini kan datif indirect object ya kan? Juga ini uh, menjadi adverb ya, memberitakan kepada kamu juga. Oke. Nah, ini apanggelomen. Nah, sekarang hina humeskai ekete koinonian meta hemon. Nah, ini RSV-nya apa ini? Hina humeskai ekete meta hemon koinonian. RSV-nya apa di situ? Hah? Apa? Itu di ayat berapa itu? 3 kan? Berarti so that you may have fellowship with us. Ya kan? Hina kai humes koinonian ekete metahem. So that you may have fellowship with us. Nah, you may have fellowship. Kamu ini di situ, kamu pun beroleh persekutuan dengan kami. Tensisnya yang mana? Ekete. Humes kai ekete metahemon. Ekete itu present, ya kan? Subjunctive, second person, plural. Jadi kalau kalian udah kerjain dari ayat 1, 2, 3 nggak apa-apa. Kan sama aja.
Yang saya tanya kan yang EKT-nya. Kan pasti kalian udah parsing kan? Nah, EKT-nya apa di situ? Present apa? Nah, hati-hati di situ ada subjunctif, ya kan? Subjunctif itu artinya apa sih? Bukan indikatif loh dia, tapi subjunctif. Hah? Apa? Probability kan? Oke, possibility ya kan? Kemungkinan. Tapi bukan sesuatu yang pasti. Seperti indikatif itu kan pasti. Misalnya apanggelomen kan itu indikatif. Right? Nah, indikatif present. Memberitakan itu fakta, ya kan? Tapi EKT subjunctif itu kemungkinan. Jadi memperoleh persekutuan itu mungkin. Berarti memang tergantung usaha kita juga, ya kan? Subjunctif. Lalu present apa? Hmm? Apa? Efektif? Maksudnya gimana? Yang mana ini? Efektif. What is that effective? Tendensial, perfektif, dramatik, ekonomik, iteratif, historik, atau naratif ya, atau auristik, itu sama, heuristik, progresif, memperoleh persekutuan. Ini EKT kan memiliki atau memperoleh, supaya kamu memperoleh persekutuan dengan kami. Memperolehnya ini, memilikinya apa? Memberitakan Injil Kristus kepada kamu kan, supaya kamu memperoleh persekutuan koinonian dengan kami. Tadi for apa? Christoph apa jawabnya? Hah? Apa? Efektif yang mana ya? Um, Linear, iteratif, timeless, futuristic. Efektif itu maksudnya apa? Historic, perfect, perfect. Oh, kemudian past tense, ya apa? Efektif mana ada? Efektif maksudnya apa? Maksud kamu apa di situ efektif? Hah? Efektif itu maksud kamu apa di situ? Yang tidak ada masa lampau. Cuman kan tadi ada kemungkinan kan akan memperoleh sesuatu. Jadi akan menghasilkan poin yang akan menghasilkan poin. Itu nggak ada di dalam present, ya kan? Itu ada di tenses apa? Ah, yang efektif itu nggak ada di dalam present, ya kan? Perfektif ya kan? Perfective present ada di dalam perfect tense ya kan? Right? Coba kita lihat. Yang lain bikin apa? Ya, manner apa?
Loh, jawab aja yang kamu tulis apa di tugasnya itu. Alternatif, um, bukan ya. Progresif, supaya kamu memperoleh persekutuan dengan kami. Nah, kata memperoleh itu substantif ya, supaya kamu boleh memperoleh. Nah, memperoleh itu berarti kan sesuatu, kalau memperoleh persekutuan itu kan berarti sesuatu yang bersifat let's say apa? Makanya kamu lihat tuh terjemahan RSV-nya apa? You may have ya kan? Kata may-nya itu karena ada subjunktifnya itu. Kamu boleh memperoleh persekutuan. Nah, memperolehnya itu kan sesuatu yang berarti bersifat futuristik, ya kan? Oke, ya, kamu boleh memperolehnya belum, tapi bersifat akan datang. Oke, futuristik present, sesuatu yang bersifat akan datang. Maka kita tambahkan kamu boleh memperoleh. Ya, nah ini ada pengertian futuristic present, sesuatu yang akan datang. Ya, ini futuristiknya. Oke. Contohnya futuristik ini kan poin 3 ini loh. Nah, nih. Misalnya Yohanes 14 ayat 3, Matius 17 ayat 11, Lukas 13 32, ya. Nah, saya pikir ini juga bersifat sesuatu yang futuristik ya, memperolehnya jadi sesuatu yang akan datang. Oke, nah sekarang how and. Ini indikatif yang pertama ini dulu ya. How and up arcades. Ini ya, satu ya. How and up arcades. Diterjemahkan apa? Ini kembali ke ayat 1 ini ya kan. RSI terjemahkannya apa? How and up arcades ini. How and up arcades. RSI-nya apa? Ini kalian cepelnya apa? Hah? Oh, maksudnya? Oh ya, maksudnya gimana itu? Kumpul di aula. Oke. How and up arcades itu diterjemahkan apa? RSI-nya. Kan selalu kayak gini saya ajarin kalian. Baca, kan baca kan? Ini anggaplah udah bisa. Langsung keduanya apa? RSV-nya. Nah, apa RSV-nya? Harus langsung tahu. Lambat kalian ini. That which was from the beginning. Nah, LAI-nya misalnya kalau saya tanya, apa yang telah ada sejak semula. Oke. Baru yang ketiga, pasti saya tanya yang ketiga. Oh, yang ketiga itu kan berarti kan sintaksnya. Oh, ini anak kalimatnya. Ya kan? Anak kalimat dari panggilomen ini. Oke. Lalu tensisnya kan? Nah, gitu. Yang ketiga tensisnya, penjelasannya, tensisnya. Tuh, indikatif imperfect. Nanti kekoamen, indikatif perfect. Eurakamen, indikatif perfect. Lalu ada indikatif auris.
indikatif aorist. Jadi ada aorist, imperfect, perfect. Imperfect dulu nih, yang ada pada mulanya. Nah, ini imperfect. Nah, berarti kita cari ini, parsing dulu. Indikatif, imperfect, aktif, third person, singular. Ya kan? Nah, terus lexical meaning-nya ada atau adalah, I am, ya kan? Nah, di situ diterjemahkan was, ya kan? Was, tuh, adalah atau ada dalam bahasa Indonesia diterjemahkan ada. Uppercase yang sejak mula, who yang ada, ya kan? Who and artinya yang ada sejak mula atau yang telah ada sejak. Tapi kata ada atau adalah itu imperfect, ya kan? Imperfect, indikatif imperfect. Nah, kamu lihat kan sudah belajar imperfect di sini. Nah, imperfect itu aspeknya kan bisa mengkombinasi duratif, ya kan, dengan past tense, gitu. Ya, seperti kayak present duratif dengan present. Imperfect duratif aspek dengan lampau. Jadi pertama ya bersifat past, linear aja, berarti progresif, ya kan, continuous nih, bersifat berlangsung, sedang berlangsung di waktu lampau, ya kan, atau berulang-ulang, oke, atau ini konatif. Konatif itu berarti mencoba. Nah, terus yang keempat apa? Nih ya, misalnya untuk past perfect, ya kan, imperfect untuk past perfect, ya, yaitu untuk to perfect tadi nanti ya. Atau ini sesuatu yang bersifat insentif, ya kan, insentif mulai, ya kan, insentif itu artinya mulai. Terus ada konatif, satu sesuatu iteratif atau linear, ya. Nah, jadi yang mana? Kalau Daniel Wallace lihat imperfectnya apa aja di situ. Progresif kan, insentif, ya kan, tadi ada iteratif, customary imperfect, konatif. Nah, kalian jawabnya mana? Imperfect yang bersifat apa? Hah? Apa? Linear. Linear itu bisa continue atau taking place in the particular situation, ya, bentuk lampau aja. Gitu, ya. Atau lampau sedang berlangsung. Atau iteratif, atau konatif, atau insentif, atau bentuknya past perfect. Nih. Yang mana yang kalian pakai? Ini non faktual juga bisa, ya. Nah, kemudian imperfect itu juga bisa non faktual, kemudian juga bisa bentuk historik, ya. Ada bentuk misalnya historik, historic imperfect, oke, apa? Atau naratif imperfect, ya kan? Ini. Jadi yang mana? Hah? Yang ada sejak mula. Apa yang ada sejak mula? Firman tadi kan? Itu bersifat apa? Kata imperfect di sini.
yang ada sejak mula. Apa? Apa? Hmm? Nah, ini kan sesuatu yang bersifat sudah historik gitu. Dari dulu sudah ada, ya, alright. Jadi kayak kita nggak tahu kapan dia ada, ya pokoknya dari dulu sudah ada, ya. Bisa dikatakan ini kayak historik atau timeless, ya, timeless. Atau di sini di uh, lebih tepat kayak historik atau ini kayak genomik, ya, yang timeless gitu, yang di luar waktunya, right? Oke, makanya diterjemahkan apa tadi? Yang yang ada, ya kan? Jadi kalian terjemahkannya yang ada sejak mula. Aku mati. Oke, berikutnya apa itu? Tense berikutnya apa? Ho, ho lagi kan itu kan? Ho apa? Nomor berikutnya. Areanya ketutup. Oke. O ake komen. Ini ya. Indikatif perfect. Right? RSV-nya apa? Which we have heard, ya kan? LAI-nya yang telah kami dengar. Nah, kata dengarnya itu indikatif perfect. Coba parsing. Verb. Ya siapapun boleh ngomong cepat. Aktif first person plural. Siapapun boleh ngomong dan cepat. Stupid. Ayo, 1, 2, 3. Iya, parsing. First person plural. Yang saya tanya siapapun boleh jawab di sini dan cepat. Ya, saya malas panggil nama-nama kalian. Pokoknya kalau saya tanya siapapun boleh jawab cepat. Nah, oke, komen apa? Parsing. Dari kata aku to hear, ya kan? Nah, itu semua ditulis. Jangan 1, 2 doang. Nah, indikatif perfect. Indikatif perfect itu perfect. Coba lihat lagi, review lagi. Apa aja? Perfect itu berarti aspeknya apa?
Aspeknya apa? Bersifat duratif ya kan? Uh, perfect itu berarti di sini ya. Halaman nih. Resultatif aspek ya kan? Resultatif aspek itu kan mengkombinasikan, menunjukkan iya ada sejumlah waktunya menghasilkan ya. Resultatif aspek. Aspeknya itu ada 3 kan, ada duratif, resultatif, dan heuristik, ya kan? Oke. Nah, resultatif itu kayak yang menghasilkan sesuatu. Nah, perfectnya apa saja? Ada bentuknya yang pasti linear yang pertama. Let's see. Lalu ada yang kedua, perfect with present force, right? Ya kan? Kemudian indikatif perfect. Ini ya dia fungsinya kayak aorist aja gitu ya. Kemudian timeless bisa juga ya. Ini di sini ada timeless phonemic. Futuristik ya kan. Kemudian bentuknya lampau kayak aorist. Bisa juga fungsinya perifarastic conjugation ya. Nah, apa di situ yang nomor berikutnya itu? Jadi kalau Daniel Wallace di sini kita lihat perfect itu berapa macam? Ini ya, ada resultatif ya. Resultatif ini ada intensif dan ekstensif. Lalu ada heuristic perfect, perfect dengan present force. Nah ini perfectnya ada sifat intensif atau resultatif. Jadi yang ini apa? Yang kami dengar. Dengarnya itu berarti apa? Risal ini ya kan? Resultatif perfect. Artinya resultatif perfect itu artinya apa? Tindakan dilakukan itu memperoleh hasil, ada hasilnya. Oke. Sebentar lagi ya. Terus Eurakamen, ini perfect juga, yang telah kami lihat. Sama ya kan? Risau aktif juga. Yang telah kami lihat dengan mata kami ya kan? Kemudian ini ada indikatif auris, indikatif auris. Auris apa ini? Auris itu berarti aspeknya apa? Aspek auristik ya kan? Nah, aspek auristik itu bisa apa aja? Nah, aspek auris itu bisa apa aja? Ini ya standar use-nya sesuatu yang lampau udah selesai ya kan? Atau ini bersifat historik, naratif, auris. Kemudian bisa bentuknya ya ongoing ya, progresif, sedang berlangsung, repeated, pengulangan, kemudian insentif ya,
Kemudian efektif ya. Ya, ada endpoint ini kayak perfect ya. Kemudian irrealis, ya kan? And then epistolari atau ini ya, epistolari auris, proleptic ini futuristik ya kan? Kemudian bisa gnomic auris dan juga bisa bentuk past perfect, ya kan? So, jadi di sini yang kami lihat dan kami rasa atau raba. Lihat dan raba ini sama ini. Berarti perfect apa ini? Auris apa ini? Yang auris yang kayak gimana nih? Hah? Epistolari ya? Auris itu kan tadi ada yang bentuknya tuh lihat dan rabanya kan waktu Yohanes melihat dan meraba Yesus itu kan memang Yesusnya sudah bangkit naik ke surga kan. Tapi dia pakai auris pada waktu memang dia masih di bumi gitu. Jadi ini kayak bentuknya apa? Waktu dia raba lihat itu udah selesai pada waktu itu. Ngerti nggak? Jadi ini hanya auris apa yang bersifat uh, ya historik aja gitu. Yang bentuknya yang ini standar use ya. Atau kalau di Daniel Wallace itu namanya apa? Pangsiliar ya kan? Nih, yang bentuk titik ini aja nih. Atau konstatif ya namanya, sorry. Pangsiliar atau konstatif auris. Nah, bentuk titik ini aja. Jadi lihat dan rabanya udah pada waktu itu. Nggak berlangsung hingga sekarang lagi. Karena Yesusnya kan sudah naik ke surga. Jadi bentuk titik ini. Ya, beda tadi kalau memberitakan, kemudian apa? Mendengarnya kan masih terus kan? Yang telah kami dengarnya perfect, berarti hasil gitu. Dari lampau masih ada sampai sekarang. Tapi kalau melihat dan merasakan langsung, ya udah lampau karena Yesusnya udah ke surga kan. Kalau dengarnya kan masih terus gitu. Ya, oke. Nah ini yang evanerote, yang hidupnya kami nyatakan. Euracamen, Marturomen, Apanggelomen. Ini udah dijawab belum? Dan hidup itu telah dinyatakan, right? Auris kan? Hidup itu telah dinyatakan. Auris apa ini? Hidup itu telah dinyatakan. Ekonomik, oke, tapi ini juga bisa historik aja, ya kan? Dan kami lihat, lihatnya perfect ini. Berarti bukan lihat yang auristik tadi, lihat yang hidup yang dinyatakan itu. Pakai perfect dia. Berarti apa ini? Perfect apa ini? Kemudian ini perfect yang bersifat present false saja kan? Lihatnya sekarang gitu loh. Jadi kan ada tadi ya, perfect dengan present false. Oke.
Melihat dengan. Nah, ini apanggilomen yang kami beritakan. Ya, berarti sekarang progresif ya kan? Maturomen ini menyaksikan, kami beritakan, ini berarti progresif. Eurakamen yang kami lihat ini juga present force. Jadi sama-sama present ini semua ya. Yang adalah ini timeless ya, imperfect timeless. Eva Nerote ini auris dinyatakan. Ini auris yang bersifat punctiliar atau historik. Dinyatakan kepada kami. Yang ini lagi nih, kami lihat dan kami dengar. Ini bentuknya perfect. Lihat dan dengar ini beda lagi. Lihat dengan dengar tadi beda dengan yang ini nih. Yang kami raba dan kami rasakan. Ini yang kami lihat dan kami dengar. Itu ayat keberapa itu? Ayat 2 ya. Ayat 3 itu ya. Ayat 3 itu yang kami lihat dan kami dengar itu. Lihat dan dengar itu indikatif perfect. Ini perfect juga. Perfect apa ini? Hah? Sama kayak tadi. Present force. Perfect dengan present force. Tapi bedakan tadi nih. Yang kami auris middle ini loh. Kami rasakan dan eteasa meta itu di ayat keberapa? Ayat 1 ya. Ayat 1 itu yang telah kami dengar, yang telah kami lihat dengan mata kami, yang telah kami saksikan, itu dia pakainya apa? Auris ya. Ya kan? Ayat 1 kan? Nah, eteasa meta yang kami dengar. Terus ini yang telah kami lihat dan yang kami rasakan, ya kan? Eteasa meta itu kan lihat. Terus yang kami rasakan itu kan auris. Auris yang sudah selesai, auxiliar. Tetapi kata lihat ini ada lagi di sini eurakamen dan dengar. Yang telah kami lihat dan dengan mata kami yang telah kami saksikan kan. Nah, terus ayat 3 kok ada kata lihat lagi dan dengar lagi. Nah, itu perfect gitu. Perfect apa? Perfect resultative present force atau perfect kayak auris saja, situation in the past gitu. Kalau menurut Daniel Wallace kan perfective itu bisa risal, konsumatif, auristik ini. Apakah ini auristik perfect? I think ya, mungkin ini benar. Yang ini. Ini lihat dan mendengar, ini kayak tadi yang di atas ini.
Heuristik ini. Melihat dan meraba. Kalau ini melihat dan mendengar. Jadi sama-sama ini auris yang fungsional ini juga sama. Ini perfectnya auris ini. Jadi lihat dan dengarnya itu, dengar suara Yesusnya itu sudah lampau. Waktu Yesus sebelum ke surga, sebelum naik ke surga. Ya, oke. Jadi ini auristik perfect. Kalau ini indikatif perfect yang dinyatakan ini, and ini timeless ya. Evanerote yang dinyatakan. Ini auris apa? Auris punctiliar juga ya. Kemudian menyaksikan dan memberitakan, ini progresif. Oke. Eurakame ini kan perfect tapi present force yang kami lihat, kami beritakan, terus kami saksikan ya kan. Eurakame lagi. Ini ada eurakame lagi nih. Perfect apa ini? Ayat 2 ini ya kan. Yang kami telah melihatnya dan sekarang kami bersaksi. Melihatnya itu juga pakai kata eurakame lagi di sini. Indikatif perfect, tapi ini indikatif perfect. Nah, ini perfectnya apa? Yang kami lihat ini sekali lagi perfect heuristik, tapi menyaksikan dan memberitakan ini present progresif. Ya, jadi saya lalat eurakame ini perfectnya heuristik lagi. Kemudian hidup dinyatakan. Ini auris yang bersifat punctiliar atau historik ya. Jadi di waktu lampau. Ini auristik apa nih? Eutasometa tadi, auristik fungsilia kayak perfect tadi ini ya. Jadi ini kalau ada perfect, melihat, mendengar, itu perfect auristik. Nah, kemudian ini tadi perfect auristik juga ya. Ini banyak nih, melihat, semua perfect auristik. Oke, sampai di sini nanti kalian sempurnakan lagi, terus nanti dikumpul ya. Oke, jam kedua kita nggak masuk lagi, nanti minggu depan kita baru full ya. Oke, kalian tap out dulu. Ya, nah ini nota disempurnakan ya. Oke, Pak. Dikumpulin ya sampai ayat keempat. Oke, Pak, siap. Ya, sampai.